Pidato kunci oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Priambudiarta Sitepu selaku Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Pri, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan, Ibu Ketua Umum YKAI, Ibu Ernanti Wahyurini. Yang kami hormati, Ibu Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda Olahraga Bappenas atau yang mewakili. Yang kami hormati Pak Hamid Patilima selaku tim pakar Kota Layak Anak di pertemuan ini. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Kepala Dinas PPPA, Provinsi maupun Kabupaten Kota, Kepala Bapeda, dan Kepala Dinas lain yang terkait, Kepala Dinas Sosial, kepada Kepala Dinas Perhubungan, dan lain-lain, serta Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala UPTD, PPA, Kepala UPPA Polri, Kepala Rumah Sakit, dan Kepala UPT lainnya yang memberikan layanan terkait dengan perempuan dan anak, para fasilitator, dan Bapak Ibu dari gugus tugas KLA yang kami hormati, Bapak Ibu para pembicara, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan yang sangat strategis yang dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI, yaitu terkait dengan webinar advokasi STANAS penghapusan kekerasan terhadap anak, yang tentunya kita harapkan dampak daripada implementasi STANAS ini kita bersama-sama mampu untuk melindungi anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sangat serius beliau dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak yang ditujukan dengan pada awal Januari, tanggal 9 Januari tepatnya tahun 2020, beliau mengadakan ratas penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam ratas tersebut, Presiden memberikan instruksi langsung, yaitu terkait dengan penanganan kekerasan pada anak. Beliau menyampaikan perlunya dibentuk one-stop services untuk penanganan kekerasan, dan juga beliau mengarahkan agar pemerintah juga mendorong aksi-aksi pencegahan dan melakukan optimalisasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan terhadap kasus kekerasan. Nah, Bapak Presiden juga menyampaikan one-stop services sehingga mengubah secara mendasar terkait dengan pengelolaan penanganan kasus kekerasan yang ada. Nah, karena itulah kemudian ini juga masuk sebenarnya dalam Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang baru saja disahkan kemarin, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga mendorong agar pemerintah daerah itu memastikan adanya perubahan di dalam pengelolaan penanganan kasus kekerasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mencoba membawa beberapa data dan informasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak ini untuk mencoba memperlihatkan bagaimana konstruksi dari kekerasan terhadap anak.
Kementerian PPPA mempunyai sistem informasi online untuk perlindungan perempuan dan anak atau disebut dengan Simponi, yang pada beberapa bulan terakhir kita melihat data Juni 2022 misalnya ada 6.500 lebih kasus dan 7.100 lebih kasus di mana anak menjadi korban kekerasan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dari satu pelaku kekerasan itu bisa terdapat beberapa korban. Jadi dia satu orang itu melakukan kekerasan terhadap beberapa anak. Ini juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan juga merupakan orang-orang yang terdekat dengan korban. Dan kalau kita lihat juga lokasi tempat terjadinya kekerasan, maka ini juga termasuk yang informasi yang juga miris buat kita semua, bahwa yang paling banyak dilaporkan itu tempat kejadian adalah di rumah tangga. Padahal kita sebenarnya kan mengharapkan bahwa rumah adalah tempat yang paling aman untuk anak. Rumah dan sekolah itu merupakan tempat yang paling aman untuk anak. Tapi data menunjukkan hal yang sangat berbeda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga melakukan survei, jadi survei untuk mendapatkan informasi terkait dengan gunung es kasus kekerasan. Kami melakukan 5 tahun sekali, tapi arahan terakhir, alhamdulillah kami diberikan mandat untuk bisa melakukan 3 tahun sekali, jadi paling tidak di awal di awal tahun dan kemudian di tengah 5 tahunan itu tadi dan di akhir tahun. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana fenomena. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti Pak Nahar akan lebih banyak menyampaikan mengenai data-data ini, tapi saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa dan media sosial juga makin berperan banyak turut andil untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan. Nah, kita bisa melihat sebenarnya dari fenomena ini bahwa dare to speak, keberanian untuk bicara. Jadi kemana anak itu harus bicara, kemana anak itu harus melapor, ini yang memang harus terus didorong karena jumlahnya masih sangat kecil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita bisa melihat bahwa lahirnya strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak ini melalui Perpres nomor 101 tahun 2002 ini kita harapkan bisa menjadi dorongan yang kuat untuk kita bersama-sama mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Perpres ini juga kita harapkan membuka mata masyarakat mengenai pentingnya untuk mengawasi dan melindungi anak-anak kita. Jadi anak itu adalah milik kita masyarakat juga, gitu ya. Jadi dimanapun anak itu berada, maka kita wajib melindungi. Sehingga kedepannya pencegahan terhadap berbagai kasus kekerasan itu bisa dideteksi sejak awal. Karena dimanapun anak itu berada, masyarakat itu juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan. Bapak Ibu sekalian, ada 7 tujuan utama daripada strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak ini yang kita perlu bersama-sama untuk mengawal implementasinya. Yang pertama adalah menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Itu kita perlu memastikan bahwa di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota, berbagai peraturan itu harus sudah mulai tersedia. Kemudian juga yang kedua, faktor sosial budaya. Ini juga perlu kita libatkan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk memperkuat nilai-nilai norma yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan yang ketiga juga mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak, baik dia di dalam rumah maupun pada saat mereka berada di luar rumah. Kemudian yang keempat adalah kualitas pengasuhan. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua,
bagaimana meningkatkan pemahaman, kemampuan, perilaku, sikap orang tua dalam mengasuh, agar kita memastikan bahwa pengasuhan itu bisa diberikan secara berkualitas dan harus anti kekerasan. Pengasuh itu bisa jadi orang tua, bisa jadi guru, bisa jadi orang tua pengganti. Maka semua harus paham mengenai bagaimana memberikan pengasuhan yang anti kekerasan. Kemudian selanjutnya yang kelima kita juga harus meningkatkan akses keluarga rentan terhadap pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadi kekerasan dan pelantaran terhadap anak. Kementerian PPPA, Ibu Bintang, Ibu Menteri mengarahkan bahwa paling tidak ada 3 kerentanan yang perempuan itu harus ditangani segera diintervensi oleh kami di Kementerian PPPA. Yang pertama adalah perempuan sebagai kepala keluarga, kemudian perempuan sebagai penyintas kekerasan maupun penyintas bencana. Ini adalah kelompok-kelompok perempuan rentan yang mendorong agar pemberdayaan ekonomi harus diperkuat mereka. Apabila mereka membutuhkan upaya-upaya ekonomi untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi mereka di tengah masyarakat. Kemudian yang keenam, yaitu memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak yang memiliki resiko mengalami kekerasan dan anak korban kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59 itu menyebutkan ada 15 jenis anak-anak yang memiliki kerentanan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap layanan. Kemudian yang terakhir adalah memastikan anak sendiri dapat melindungi dirinya sendiri dari kekerasan. Dan kemudian juga anak juga bisa mampu untuk berperan sebagai agent of change untuk anak-anak di sekitarnya. Nah, karena itulah kemudian kita mengharapkan bahwa tujuan dari Inpres ini, tujuan daripada Stranas ini bisa berjalan dengan sinergi kita semua, dan juga kita mampu untuk mengajak seluruh pihak untuk memperkuat upaya-upaya memerangi kekerasan terhadap anak. Semua orang bisa berperan seperti yang kami sampaikan sebelumnya sesuai dengan tugas, kewenangan, kemampuannya, dan besar harapan bahwa upaya sekecil apapun sebenarnya yang dilakukan oleh semua pihak, jika kita mampu melakukannya secara bersama-sama, maka pasti hasilnya akan jadi luar biasa. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan selamat berdiskusi, selamat merumuskan berbagai upaya terbaik bagi perlindungan anak. Anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.